listener Bingkai Karya, bareng aku Wulan kali ini dan kali ini aku juga sudah sama Atia Faudina. Hai Atia. Ya, hai kamu dan juga listener semuanya. Terima kasih sudah menghadirkan aku hari ini atas kesempatannya ya. Seneng banget. Ini agak deg-degan juga ya. Ya gimana ya, announcer, singer juga. Wow. Nanti Sama aja kok kita. nanti kita ngobrol banyak soal single kamu yang baru rilis ya Atia. Ya. Aku juga mau ngucapin congratulations akhirnya hapuskan dia udah bisa aku dengerin dan juga selamat Thank you. selamat selamat. Terima kasih. Oke, nanti kita akan bahas soal single ini, tapi sebelumnya kita ya tipis-tipis lah ya, kita ngobrolin soal perjalanan seorang Atia. Tapi BTW kamu lagi di Bali atau udah balik ini? Aku udah di Jogja kok, Oh, udah di aman. Jogja. Oh gitu, cepet banget. Sudah di Kayaknya baru Jogja, baru kemarin gak sih aku ngelihat kamu di Bali? tidak update. Aku let post itu sebenarnya. Oh gitu, Ya, oke oke. Emang apa lagi liburan atau project gitu sih, Atia? sebenarnya kalau untuk kemarin itu cuman ini aja sih Kak, apa namanya? Ya healing tipis-tipis lah, karena kan setelah mengalami beberapa bulan yang cukup padat ya, dan juga aku tahun ini alhamdulillah wisuda, jadi kayak Oh untuk gitu. Mm. menikmati diri sendiri aja dulu gitu, untuk Ini menikmati. udah atau akan? Akan wisuda di tahun ini, yes. Oke, semoga lancar ya. Kira-kira kapan? Kalau kalau wisudanya tuh di bulan Agustus sih paling Kak, bareng Oh, sama yes. bentar lagi lah ya. Ya, Sudah mulai betul. persiapan. Biasanya prepare kayak ntar pakainya jahitin di mana gitu-gitu. Betul, udah mulai memikirkan desain yang kayak gimana ya. Iya, Ya, booking-booking muai gitu. Biasanya iya, ya cewek ya agak ribet dikit. yes. Oke, dan kamu kan juga masih siaran sampai sekarang, Kalau Atia? siarannya aku kebetulan 1 tahun, satu setengah tahun sih. Tapi setelah itu aku resign karena Oh memang gitu. itu eh, banyak bertabrakan. Sebenarnya kan aku mulai mulai siaran itu kan ketika pandemi ya Kak. Jadi memang tidak ada kegiatan yang lain. Maksudnya aku ini juga sedang off. Jadi Oke. bener-bener all out untuk di situ. Ternyata mencintai siaran itu. Nah, terus agak berat ketika sudah mulai kembali normal lagi. Jadi aku kayak bagi waktunya aku Ah, teteran kesusahan. Jadi mm, aku menurut aku daripada kurang maksimal di salah satunya setengah-setengah semua, akhirnya aku memutuskan untuk mungkin next time ada kesempatan baik lainnya aku bisa balik lagi untuk siaran mm. karena aku suka sekali gitu. Cuman memang Ya, untuk waktu dan kesempatan yang kemarin itu kurang belum pas. yes, belum pas timingnya. Oke, termasuk juga VOT, Voice Over Talent sekarang masih Iya, jalan, kalau voice Atia? overnya ya cuman mungkin kalau voice over itu lebih ke teman-teman yang dulu kenal aku waktu aku masih siaran ya, untuk Mm, yang mm, mm. cuman kalau untuk yang setiap minggu atau setiap bulannya rutin ada itu kebetulan kalau voice over enggak, memang fokusnya lebih ke nyanyinya yang setiap hari seperti itu. Oke. Tapi kalau di dunia kepenyiaran sendiri, sebelum kita ngomongin soal musik kamu ya, Ya, itu yes. emang dari basic kamu, akhirnya kamu pengen ke sana atau ini random aja karena kamu pengen tahu gitu sih? Oke, sebenarnya kalau masalah di dunia siaran itu aku dari dulu sudah pengen ada Oh. keinginan, karena dari aku SD ke Mm. SMP itu kan dulu aku tuh hobi sekali untuk dengarkan radio gitu. Oh Aku iya, hobi oke sekali oke. kayak misalnya tengah malam gitu-gitu kan. Aku sebelum aku tidur aku pasti dulu selalu selalu pakai headset dan aku dengerin. Waktu itu kebetulan aku dengerin radio, salah satu radio di Jogja ya, yang Mm, sampai mm, sekarang masih ada radionya. mm, Dia mana kayak membacakan apa namanya tulisan-tulisan pendengarnya tentang cinta yang mereka alami apa segala macam. Nah, ketika itu tuh aku tertarik kayak aku membayangkan ini suaranya enak banget. Orangnya kira-kira gimana ya in Ah, person? Kayak gitu. Jadi kayak aku tuh merupakan fansnya, jadi penggemarnya gitu. Padahal aku oke. nggak ngerti orangnya yang mana gitu. Maksudnya Hmm. tuh kayak visualnya tidak tidak aku nggak tahu nih orangnya seperti apa gitu. Cuman aku Hmm. kok bisa aku nyaman ya dengar dengan suaranya, dengan penyampaian. Nah, aku tuh kayak pengen kayaknya asik ya ketika kita kayak gitu. Maksudnya kita membayangkan yang ada di pikiran kita gimana sih Mm. orangnya gitu. Jadi ketika Ya. itu aku berawal dari situ sebenarnya. Aku suatu saat aku pengen lah coba untuk aku bisa broadcasting itu, bisa siaran. Aha. Akhirnya di 2020 itu kebetulan ada blind audition yang diadakan karena kan memang aku Oke. basicnya aku kuliahnya adalah teater. Nah, Mm, 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 mm. mungkin aku dapat dapat apa namanya
dapat keberanian tuh dari situ gitu. Karena Oke. uh, zaman dulu pun ketika aku sekolah, aku Hmm. FL2N segala macam tuh selain vokal aku ikutnya dongeng gitu-gitu kan Kak, baca Oh puisi. ya ya, Jadi festival itu memang ya. Mm-mm. ya, jadi memang memang dari dulu sebenarnya dekat sekali Kak Wulan dengan dunia yang Mhm. seperti akhirnya aku ikut bulan audition di radio. Aku tidak tidak yang berekspektasi aku akan lulus karena kan memang tidak ada sama sekali, belum pernah ada basic aku Heeh. siaran dan Mhm. lain Mhm. ya. Mhm. Terus akhirnya kebetulan mungkin mungkin dikabulkan gitu permintaannya sama Tuhan. Jadi kayak oke, lolosin. Aku pun Iya. kaget sebelumnya gitu kayak wah gimana ya aku di dalam nanti aku tuh kan bisa nggak ya, aku mampu nggak ya gitu. Ternyata enjoy sekali Mhm. dengan dunianya. Cuman ya itu tadi sih apa namanya, mungkin nanti ke depan kalau misalnya aku sudah lulus juga akan lebih banyak peluang Mhm. lagi. Aku pengen banget untuk kembali lagi sih sebenarnya untuk ke siaran seperti itu. Oke, ya kita akan menunggu dan sekarang kan juga ya sibuk juga kan di Iya, industri musik ini termasuk juga barusan rilis Hapuskan Dia. Dan ini kalau ngomongin musik aku jadi keinget seorang Atia Faudina waktu kecil pegang biola sama ada ayahnya di situ. Nah, ini ngomongin soal masa kecil kamu yang benar-benar akhirnya kamu menemukan kecintaan kamu sama musik itu gimana sih ceritanya, Atia? oke. Sebenarnya Kaulan dan juga listeners, aku itu pertamanya tidak sengaja menemukan hobi. Aku suka di musik, suka bernyanyi. Meskipun Oke. dari kecil memang mama dan papaku suka putar kaset. Waktu dulu kan masih zaman kaset, ya, Mm-mm. putar kaset, terus mengenalkan juga video klip. Dulu tuh aku ingat sekali ada satu video klip Katon Bagaskara, judulnya Oh Negeri di iya. Awan, itu sekarang Mm-mm. melekat sekali gitu. Karena memang setiap hari aku diperdengarkan gitu. Cuman waktu itu kebetulan aku TK itu mama dan papaku tuh memasukkan aku ke sekolah, kemudian guru-guru aku tuh mulai laporan gitu kayak Atia itu kurang bisa dikondisikan di sekolah gitu. Jadi aku tuh ribut sendiri, teriak-teriak, nari-nari, hiperaktif Iya, iya. sendiri sampai Mhm. akhirnya mulai mengganggu gitu. Ketika malam aku sampai rumah, anak-anak seumuranku sudah tidur, aku tuh nggak bisa tidur. Jadi energinya masih full gitu. Nah, ketika itu akhirnya mengganggu tumbuh kembang, kemudian dibawa ke Mhm. orang yang ahli. Nah, ketika itu terus Oh. disarankan untuk Mhm. coba disalurkan tenaga yang berlebihan itu, coba disalurkan. Akhirnya dari berbagai kursus yang aku coba waktu itu, ternyata aku yang paling aku gemari dan bertahan paling lama adalah yang vokal gitu, karena memang aku Oke. suka gitu. Nah, Mhm. mulailah diikutkan untuk lomba-lomba, diarahkan gitu. Mhm. Mungkin Mhm. lebih untuk explore ya, plusnya Ya. dari aku ikut-ikut seperti itu, akhirnya aku jadi bisa lebih fokus gitu, Mhm. bisa Mhm. Mhm. tidur dengan normal gitu-gitu. Dan keterusan ternyata sampai sekarang menjadi hobi sekaligus pekerjaan yang aku geluti seperti Oh, itu. oke. Tapi kalau yang di foto kamu waktu kecil pegang biola sama papa kamu, itu momen apa sih lagi ada acara kayak lomba gitu ya waktu itu? Nah, sebenarnya itu beda lagi Kak Wulan. Jadi Eh, aku suka, gimana? suka suka belajar piano, belajar biola waktu Eh, masih eh. kecil ya. Ya, Cobain ya. semua. Cuman momen foto itu adalah Mhm. sebenarnya itu photoshoot untuk majalah, satu brand majalah keluarga Ah, waktu itu. oke. Iya, jadi kebetulan memang apa namanya, mengangkat tentangnya itu kisah aku yang tadi aku ceritakan itu. Mhm. 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 Dan pada awalnya tuh sebenarnya mungkin anak ini bukan nakal, bukan ini, mungkin memang kita yang orang tuh harus melihat dari perspektif yang lain gitu. Iya, Nah, ya. dan akhirnya untuk sampulnya kita putuskan untuk pakai uh, properti untuk biola itu tadi, karena kan nyambung dengan topik yang ada di dalamnya gitu sebenarnya. Oh, alah gitu. Tapi ya, Eh, apa ya, menggambarkan kamu ya. Kalau alat musik pertama kali kamu apa, Adia? Sebenarnya kalau dibilang main alat musik itu aku lebih condong ke nyanyinya. Cuman kalau Oh untuk gitu. belajar ya aku belajar. Bisa untuk memainkan diri sendiri ya gitu. Ya. Tapi kalau untuk apa namanya mengiringi orang lain aku kayaknya belum belum ini ya, belum terlalu berani ya. Tapi kalau untuk yang Mm-mm. pasti memang piano waktu itu belajarnya. Oh. Eh, Mm-mm. vokal kan otomatis yang setiap hari aku les vokal itu kan berdampingan dengan guru dan pianonya gitu. Jadi yang Mm-mm. pertama kali itu sih piano. Oh, oke oke oke. Sampai akhirnya kamu nyobain beberapa audisi dan kamu yang aku ingat dari video kamu mengatakan teranang-anang gitu. Itu gimana sih sampai akhirnya kamu coba-coba audisi? Itu apakah memang yang pertama kali atau gimana? Jadi sebenarnya dari kecil itu aku dulu sudah pernah ikut juga ajang pencarian bakat waktu aku masih kecil. Ada juga itu 2008. Cuman Oke. balik lagi ketika waktu itu kan aku namanya masih anak kecil ya. Jadi aku tuh belum Iya. ada goalsnya untuk apa sih aku ikut ini. Idola Apa cilik nggak sih? betul ya Hmm. idola cilik. Nah, itu karena memang pure dorongan dari orang tua untuk ikut gitu kayak Oke. coba dulu gitu segala macam. Nah, seiring berjalannya waktu aku mulai dewasa gitu, aku Hmm. selalu mengikuti ajang-ajang yang maksudnya mengikuti dalam arti aku bukan ikut turut serta tapi aku
tahu update-nya gitu loh. Oh, yang tahun ini season ini ya. Oh, season ini ya. Nah, cuman balik lagi karena ketika ingin ikut kayak gitu tuh di pikiran aku tuh aku ikut itu untuk apa ya pertama kayak gitu loh. Ya. Maksudnya aku apa ya? Sedangkan aku di Jogja, maksudnya setiap hari juga bernyanyi gitu. Ada rasa takut sebenarnya kayak gimana ya kalau tiba-tiba aku ikut lagi tuh ajang pencarian kayak gitu, mampu nggak ya aku dengan teman-teman yang ada di sana kira-kira gimana. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk stuck di pikiran aku kayak nyanyi itu ada golden age apalagi perempuan ya, Ya, maksudnya ya. ini ada umur-umur produktifku gitu, aku tidak mau sampai menyia-nyiakan gitu, aku berpikir gitu sebenarnya. Kalau misalnya aku bisa mulai lebih awal lagi untuk memutuskan ikut aja deh, udah ikut aja, itu mungkin lebih baik. Cuman kebetulan memang berperang dengan pikiran sendiri ya, karena kan waktu itu pasti banyak banyak hal juga yang dipertimbangkan kayak apa namanya, salah satunya aku mengeluarkan single ini aku juga juga tertunda-tunda terus karena aku yang terlalu banyak untuk gimana ya. Akhirnya aku memutuskan untuk kayak ya udah deh, aku akan ikutlah inilah. Masa mau sampai kapan lagi gitu, aku akan menunggu terus nih mau ngapain gitu, aku begini aja aku ngerasa stuck gitu. Akhirnya aku ikut ajang Indonesian Idol kemarin itu, kemudian alhamdulillah setelah sekian lama aku nggak ikut, masuk sampai 70 besar Oke. karantina. Cuman memang kebetulan belum rezekiku, jadi aku harus berhenti di eliminasi satu waktu itu dan akhirnya pulang. Nah, ketika itu ternyata aku mengalami yang namanya new experience. Maksudnya aku berpikir aku udah biasa nyanyi di Jogja, aku juga nyanyi. Cuman kan kalau di Jogja adalah merupakan sebuah pekerjaan ya buat aku Ya, ya. Dan ya. pun itu aja. Maksudnya teman-temannya tuh sudah saling kenal. Nah, ketika aku di sana ternyata aku dapat banyak sekali pengalaman baru, dapat banyak sekali ilmu baru, teman-teman baru, link baru gitu untuk dinyanyi ini, karena kan di situ semuanya bagus suaranya gitu kan. Dan apa ya sesuatu yang beda yang harus aku punya. Nah, ketika itu sebenarnya teman-teman yang berada di Idol ataupun ajang pencarian bakat yang lain itu juga mempertimbangkan untuk teman-teman yang masuk ke dalam acara itu yang punya karya sendiri gitu. Ini dia yang trigger sebenarnya. Yang men-trigger Oke. aku sebenarnya punya karya sendiri, cuman kok aku nggak pernah berani untuk aku rilis ya, nggak berani eksekusi secara serius ya. Aku terlalu banyak kayak gimana ya kira-kira nanti diterima nggak ya? Gimana ya? Oh, ketakutan dulu ya. Betul, ya, Hmm. lebih pemikir gitu loh. Jadi Hmm, kayak hmm, ketika hmm, setelah momen itu tuh aku berpikir mestinya aku mampu lebih dari ini. Tapi kenapa iya. aku nggak mau? Hmm, Akhirnya hmm. aku memutuskan untuk ya itu, maksudnya orang kan punya kekurangan, punya kelebihan. Ya, Aku ya. harus bisa tahu kekurangan aku dan Hmm, aku harus bisa menemukan kelebihan aku untuk istilahnya menutupi kekurangan hmm, aku hmm. gitu loh. Maksudnya untuk bisa, aku juga masih ada nilai plusnya di sini yang bisa aku jual ini. Nah, akhirnya Ya. aku berpikir selama ini aku menyanyikan lagu orang lain, aku enjoy. Aku harus bisa juga untuk apa namanya, punya karya yang didengarkan orang yang mungkin ketika aku nyanyikan orang lain ingin menyanyikan itu juga enjoy gitu. Itu Nah, dia yang namanya kayak oke, aku akan rilis. Dan ternyata yang terpilih dari beberapa karya yang sudah aku siapkan itu adalah hmm. Hapuskan Dia. Begitu. Hapuskan dia. Dan sampai akhirnya sekarang itu aduh di TikTok kalau buka banyak banget tuh yang pakai. Expect gak sih sampai kayak gitu seramainya di TikTok? Sebenarnya kalau expect atau enggak, aku pasti punya keinginan ya, Hmm. Wulan dan Julie sebenarnya untuk yang namanya karyaku dikenal, laguku dikenal oleh orang, Ya. yang digunakan soundnya seperti itu. Cuman Hmm. balik lagi, ekspektasi aku ketika lagu ini aku rilis, lagu ini aku buat gitu, lagu ini aku akhirnya keluarkan itu, yang aku tekankan dalam diriku sendiri, yang aku ingat-ingat, yang aku tanamkan adalah yang penting aku cinta dulu dengan karyanya. Yang Oke. penting aku memberikan yang terbaik di single-singleku yang akan keluar nanti ataupun Hapuskan Dia ini. Kayak contohnya Hmm. mungkin sesuatu yang bisa aku kontrol kayak teknisnya. Aku Hmm. record vokalnya kebetulan alhamdulillah di Jakarta dibantu sama tim, Hmm. ada Hmm. Yafi, ada juga Seto, dan kebetulan juga dapat kesempatan untuk didirect langsung sama idola aku juga, salah satu idola aku yang menginfluence aku, Kabar Sena. Jadi Hmm. aku mempersiapkan banyak hal yang aku pengennya total, meskipun ini meskipun nanti pada akhirnya aku nggak tahu gitu loh akan gimana ya single Hmm. ini, akan Hmm. pakai banyak orang soundnya atau itu, bener-bener itu aku kebelakangkan dulu gitu. Yang penting Oh. keluarkan yang Hmm. terbaik. Orang misalnya 2 tahun 3 tahun lagi dengerin itu masih yang ya ini kualitasnya oke ya, maksudnya Hmm. gitu. Hmm. Orang ini Hmm. benar-benar memberikan yang oke ya gitu. Ya, ya. Kebetulan ada jalannya dan aku usahakan. Jadi ketika ditanya aku expect atau enggak, aslinya enggak gitu. Aslinya sebenarnya lebih ke diri sendiri kayak ya yang penting itu adalah laguku, aku rilis, aku berhasil memberikan yang terbaik, itu doang aslinya. Semoga bisa Oh, diterima dan bermanfaat sampai situ. pasti, Tapi pasti, di luar, pasti. yes, di luar itu ternyata digunakan, disukai, aku alhamdulillah itu juga apa namanya, kehendak dari Tuhan ya. Jadi Hmm. Hmm. menurut aku ya yang penting aku memberikan yang terbaik itu sih. Ya.
Karena dengan lagu ini justru kayak aku dan lainnya mungkin berterima kasih banyak sama kamu ya. Kita bisa yang apa ya, orang-orang tipikal golongan gengsi-gengsi ini bisa pakai lagu ini buat story. Waduh, nggak apa-apa itu. Gitu ceritanya. Jadi thank you Atia. Sama-sama. Jadi mungkin itu ya salah satu aku pilih juga lagu ini yang keluar relate ya banyak sekali. Pasti orang mengalami lah atau mungkin sedang mengalami ya yang namanya balad yang kurang mengenak. Itu juga salah satu alasan aku memilih untuk hapuskan dia dulu deh yang keluar itu karena itu banyak mungkin yang mengalami. Jadi semoga bisa tips yang ada di dalam lagu ini itu bisa digunakan gitu untuk teman-teman listeners yang membutuhkan gitu. Oke, nah lagu ini kan sebenarnya kayak fase, kalau aku sendiri sebagai listener nangkepnya itu kita di fase yang benar-benar harusnya sih udah move on ya, udah let go ya. Cuman kayak ya kita masih belum bisa menerima kenyataannya, ini bener nggak sih Tuhan, ayo dong bantu bantu bantu. Atau gimana kalau Ya, dari kamu, Atia? sebenarnya yang Wulan mention tadi sudah benar. Maksudnya Mm, itu salah satu yang aku ingin sampaikan gitu. Jadi mungkin ketika listeners sedang mengalami atau pernah mengalami yang namanya balada romantika yang kurang mengenakan, terus bingung gimana ya caranya gitu. Di lagu ini sebenarnya aku menyampaikan di bagian lirik refrennya itu bisa didengarkan. Itu kata-katanya liriknya adalah kalah kini aku kalah. Maksudnya adalah ketika uh, kalian merasa sedang kalah gitu dengan keadaan, dengan takdir dari Tuhan, itu nggak apa-apa banget loh untuk mengakui kalau kalian itu sedang kalah. Jadi kayak mm, di accept itu nggak masalah. Yang harus dilakukan pertama adalah yaitu harus menerima, mm, harus mm. menerima. Meskipun itu berat, tapi Ya. pasti bisa. Jadi harus menerima dulu di lirik itu, terus kemudian tak mungkin terus kupaksakan, cinta ini menyakitkan. Tuhan sadarkan diriku. Setelah kita accept dan kita sadar, oh ternyata sesuatu yang harusnya bahagia kok jadi menyakitkan. Itu nggak Mm. baik. Berarti Ya, ya. selanjutnya adalah aku minta tolong sama yang punya kuasa, sama yang Mm, punya mm, hidup. mm. Tolong bantu aku kalau memang ini yang terbaik. Ya sudah, bantu aku untuk melupakan dia, menghilangkan dia, dan menghapuskan dia. Nah, Hmm, hmm, hmm. sebenarnya yang Oke, ini oke. juga deh, yang aku berikan juga di lirik lagu ini adalah uh, judulnya itu kan hapuskan dia. Hmm, Aslinya aku hmm. bingung pertamanya. Aku akan memberikan kalah atau hapuskan dia karena yang eye catching banget itu di bagian kalah. Ya. Ini aku kalah. Cuman aku berpikir kayak uh, liriknya tuh sebenarnya aku bikinnya tuh menurutku ya ini tuh Hmm. magis. Jadi di part sebelumnya tidak ada kata-kata hapuskan dia. Hapuskan dia itu hanya ada di bagian paling belakang dan itu cuma Oke. aku sebutin satu kali. Di Hmm, hmm. bagian sebelumnya itu aku cuma bilangnya hilangkanlah dia dari ingatanku berkali-kali Hmm, sampai hmm. akhir dan jadi akhir. Kenapa? Karena aku berpikir proses movingan orang beda-beda gitu kan. Ada yang langsung bisa melepaskan, ada yang harus harus lama dulu prosesnya menghilangkan itu. Nah, hilangkan itu kalau menurut aku di situ adalah suatu proses orang yang berbeda-beda itu. Tapi yang perlu diingat adalah itu tuh ada ujungnya. Maksudnya itu ada akhirnya. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin sekarang belum capek, kamu mau lanjutin lagi silakan gitu. Kalau menurut aku ya, Hmm, hmm. silakan. Tapi sambil berusaha dihilangkan. Lama-lama kan kita juga akan berpikir kok begini terus ya. Hmm, Kok hmm, hmm. sampai akhirnya ketika mungkin bimbang gitu, sampai kapan mau kayak gini? Tenang, itu ada ujungnya. Ketika ujungnya sudah kamu bisa capai, itu bisa dihapuskan gitu. Dan ya sudah, yang paling penting adalah menerima, minta tolong sama Tuhan yang punya kuasa, kemudian menjalani aja prosesnya sampai akhirnya kamu bisa menghapuskan. Gitu sih. Oh, Gampang gini ini ya, sih. kalau based on experience ya, Iya nyampe. benar, benar. Tapi emang bener ya? Terinspirasi. Bener ya itu Benar-benar. ya? Ya. Ah, Ini terinspirasi lirik-liriknya ini terinspirasi dari uh, pengalaman pribadi. Jadi hmm, hmm, tidak spesifik untuk satu orang, tapi lebih hmm, ke hmm. memang universal ya yang aku Ya, ya, ya. sampaikan. Hmm, Aku hmm. dengarkan, kalian dengarkan atau listeners yang lain dengarkan tuh bisa bisa nyampe dan nyambung. Oh iya, aku pernah juga ngerasain kayak gini loh zaman Hmm, dulu. Gimana hmm, ya dulu aku hmm. melepaskannya gitu-gitu sih. Lebih kayak mungkin buat yang sudah lepas, dia bisa mengingat lagi dan untuk reminder juga jangan sampai diulangin atau mungkin yang sedang Iya, iya. merasakan Eh, bisa bangkit gitu dengan hmm, cara hmm. dia mungkin mendengarkan hapuskan dia bisa langsung ah ya sudahlah memang nggak bisa harus Hmm. berusaha untuk moving on gitu sih. Oke. Tapi BTW aku mau nanya, itu bunga putih itu jadi kamu buang gak sih? Kayak itu dari X kan ceritanya? Iya, jadi sebenarnya itu lambang aja, simbolis aja Eh, dari waktu putih bunga putih itu kan eh, menurut aku eh, sesuatu hal yang melambangkan kesucian gitu ya. Misalnya di Oke. awal pasti Eh, namanya
awal ya, orang berharapnya segala sesuatu yang baik-baik. Mungkin kita setting our goals bersama orang Ya. itu untuk bareng akhir. Tapi mungkin di tengah jalan berusaha aku genggam terus kan itu bunga itu Ya. kan. Aku berusaha pertahankan. Cuman ya ketika bunga bunga putih itu mungkin tidak berubah warna di situ Ya. gitu. Ya. Kan tetap putih sampai akhir. Cuman mungkin bukan untuk kita gitu. Oke, oke, Itu oke. bisa jadi Tuhan menitipkan aja gitu untuk menjadikan Mm-mm. itu pelajaran gitu. Jadi bunga putih akan tetap selalu putih. Maksudnya niat apa macam cinta yang ada itu mungkin iya, cuman ternyata pada akhirnya bukan untuk itu dan itu nggak apa-apa gitu. Kita Mm. ingat Oke. memori baiknya. Itu kan memori baik Mm. ya, namanya Mm. niat baik, Mm. Mm. bunga Mm. putih, hubungan yang masih baik-baik aja itu kan memori baik dan pernah Mm. tercipta. Jadi menurutku Oke, yang oke. itu sesuatu yang buruknya aja. Oke, mungkin Mm. orangnya sudah tidak seperti dulu, tapi kenangan baiknya kan akan stay seperti itu di belakang. Nggak Mm. bisa kan ya. Oke. Kayak Soalnya aku ini maksudnya listener di MV-nya ya. Jadi di MV-nya itu Atia kayak pegang bunga itu. Jadi aku ini kapan sih momen bunga itu dibuang? Ayo buang aja Atia, buang deh. Ngapain aku yang heboh ya? Soalnya iya. di situ kan emang bener-bener kamu dari awal ya itu udah ada bunga itu. Aku udah gini, mana sih cowoknya yang mana sih? Kok nggak di spill terus ini Iya. dipegang mulu nih bunga nih. Ayo buang dong buang gitu. Memang memang ini Aduh. apa ya? Apa namanya? Mungkin ketika ketika orang berpikir aku pegang bunga pasti kayak wah lagunya ini adalah pemberat galau pasti ntar dibuang gitu kan. Iya, Tapi bener. kayak gitu apa sebenarnya simbolis cowok yang laki-laki mungkin yang aku ceritakan pada pada lagu ini ya cuman simbolis bunga aja karena balik lagi universal aku pengennya Ya. kan. Jadi Hah, hah. ini untuk ini enggak, tidak ada. Itu cuman kenangan-kenangan zaman itu yang aku satukan menjadi ya akhirnya menjadi sebuah karya sih. Baiknya patah hatiku ternyata menjadi Iya. sebuah karya. Thank you X. Thank you X. Oke, artinya tapi kalau dari segi konsep MV itu ya, yang bisa kita lihat juga di YouTube, buat listener juga bisa nonton di sana. Itu secara umum kamu sendiri yang pengen sedemikian atau emang gimana konsepnya itu? Oke. Jadi sebenarnya untuk MV, jadi Hah? namanya ini adalah debut aku ya, Ya. Kaulan dan juga listeners. Mm. Namanya baru pertama kali gitu. Jadi Oke, sebenarnya eh, ketika pembuatan MV ini aku mengalami kendala yang cukup berarti gitu, cukup oke. menguras menguras waktu, tenaga dan juga pastinya biaya di situ. Aku bikin Mm. MV-nya 2 kali kebetulan. Jadi yang pertama itu sudah aku garap, sebenarnya siap rilis di akhir tahun 2023. Tapi ternyata setelah aku pertimbangkan dengan teman-teman juga ada Seto dan Yavi yang membantu aku tadi itu tim aku, ternyata menurut aku bukan jelek, enggak sama sekali enggak. Aku juga suka dengan MV yang pertama, tapi menurut aku terlalu berat gitu karena di situ kan memang story story time-nya storyline-nya adalah lebih 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 kayak film gitu ya daripada Mm, kayak video mm, klip gitu. Jadi menurut mm. lebih berat padahal di single aku yang pertama ini aku pengennya sesuatu yang lebih ringan aja, lebih lebih light aja gitu. Karena aku berpikir ketika orang mendengarkan MV-nya takutnya mereka malah lebih fokus ke gimana sih ini ceritanya Oh, ini ya. plotnya Nah, lebih ya. itu ya. Padahal aku pengen adalah ketika aku mendengarkan ketika orang mendengarkan melihat aku pertama kali, oh, Atia itu yang ini. Mm, Kenal mm. dengan ya, karena kan menurutku itu branding yang penting ya. Ya. Perlu dulu untuk tahu sehingga perlu juga orang untuk ingat lagunya Mm, baru mm. ketika mungkin aku sudah beberapa kali mengeluarkan dan sudah mulai terbentuk masa yang uh, suka dengan karya-karyaku gitu. Mm, Jadi aku mm. mungkin nanti akan rilis lagi sih si MV yang belum jadi dirilis itu mungkin ya. Cuman Oh, oke. jadi kayak kayak untuk MV yang kedua kemarin aku bikin itu konsepnya lebih simpel, lebih sederhana, tapi tetap bermakna. Mm, mm. Jadi aku memang menitik beratkan, oke deh kita bikin yang versi lebih fokus untuk aku dan lagunya dulu aja. Karena ini karena single debut ya, balik Pertama lagi. kayak. Yes, sama first timer. Jadi harus Oke. pas banget sasarannya untuk Mm. membranding aku ini seperti apa, laguku nih gimana gitu. Ya, Oke. gimana gitu. Oke. Ya. Nah, kalau di artwork itu kan dengan kamu sendiri di sana background biru pakai baju hitam terus Yes, dengan muka yang penuh kesedihan aku melihatnya. yes, Itu yes. itu ada makna apa dan konsepnya juga dari kamu sendiri atau gimana? Ya, kalau konsep pastinya aku dan tim itu selalu brainstorming bareng-bareng. Cuman memang Hmm. itu salah satu request aku adalah aku pengen uh, sebenarnya sosok di sini kan lagunya kan pop ballad dan itu galau Ya. liriknya. Mm, mm, Pengen di sini terlihatnya aku memang galau, memang sendu ya. mm, Tapi aku tidak ingin terlihat seperti yang apa namanya seperti yang terlalu
perempuan yang lemah banget gitu loh. Maksudnya Iya. aku juga pengen memperlihatkan di situ kan aku pakai blazer ya. Kalau misalnya Mhm. di beberapa work bisa dilihat itu aku menggunakan blazer hitam dan ketika di situ tuh aku berusaha untuk ya mungkin 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 perempuan itu bisa rapuh, bisa bisa galau, bisa ini segala macam. Tapi di sisi lain dia tuh juga bisa menguatkan dirinya sendiri gitu. Jadi di artwork itu tuh kenapa kenapa kalau biru itu kan melambangkan ya memang sendu, sedih gitu Oke. kan ya. Tapi Mm, mm, di bagian ekspresi atau mungkin bagian bagian kostum yang aku pakai itu aku ingin ingin hitam itu kan aku sedang berduka sebenarnya. mm, Cuman yang pengen aku sampaikan adalah ketika orang mengenal aku tuh ya Atia yang memang lagunya galau cuman dia melepaskan kegalauannya itu nggak dengan yang menyi-menyi banget gitu loh. Jadi Oke. masih ada sisi sisi perempuan yang kuat gitu. Aku pengen kayak gitu sih sebenarnya. Nah, Mm, mm. ternyata bisa dieksekusi dengan kemarin itu tadi artwork yang jadi itu juga request aku ke teman-teman kayaknya aku pengen bikin yang seperti ini dan mereka setuju gitu. Jadilah Oh, seperti jadilah itu. itu. Tapi buat waktu dekat ini, selain mungkin nanti rilis yang MV yang kamu tadi bilang ya, ada Ya, apa lagi sih Atia yang mungkin bisa lah diomongin di sini dikit? ya. Mungkin untuk ke depan ini dalam waktu dekat pastinya aku akan merilis lagi single aku yang Hmm? kedua, yang lain lagi dan pastinya single-single berikutnya. Aku Oke. berharap sih semoga bisa apa namanya? Ya bisa jadi beberapa single dan dikumpulkan jadi mini album mungkin ya nanti Amin. setelah setelah mungkin aku juga akan terus tetap promo-promo Mhm. supaya kenal lagi supaya lebih mungkin bisa apa namanya istilahnya mengisi ini baru ya, warna baru gitu di industri musik dan juga pastinya untuk ke depan ini aku berharap mungkin nanti ada kesempatan baik lainnya aku bisa kolaborasi mungkin dengan mungkin beberapa idol aku yang lain gitu selain Kabar Sena. Mungkin dapat Oke. kesempatan juga dituliskan lagu atau seperti apa, aku sih masih menunggu untuk kesempatan baik itu dan aku akan berusaha achieve juga Hmm. untuk goal selanjutnya yang pasti tetap aku bermusik, bernyanyi dan akan mengeluarkan karya-karyaku yang lain. Seperti itu. Oke. Ditunggu aja. Oke deh kalau gitu. Nah, ini ngomongin soal lagu kamu yang hapuskan dia, boleh kali di-spill dikit, mungkin di bait yang kamu suka ya? Oke. Eh, jadi bait yang aku suka yang paling paling menurut aku hooknya ada di lagu ini adalah di Hmm? bagian ref. Oke. Kalah, ini aku kalah. Tak mungkin terus kupaksakan. Cinta ini menyakitkan. Tuhan, sadarkan diriku. Dia takkan ku miliki. Hilangkanlah dia dari ingatanku. Bagian situ sih. Oke. Itu ya. Buat listener intinya jangan lupa buat dengerin dan juga MV-nya juga udah bisa dinikmatin di mana, Atia? Jadi di semua digital music platform bisa di streaming setiap hari atau mungkin bagi listeners yang ingin kenal lebih dekat bisa catch up aku di sosial media aku di Atia Faudina semuanya namanya sama. YouTube pun juga ada video klipnya kalau mungkin ingin kepo-kepoin dan juga mungkin ingin menghafalkan hapuskan dia ada video liriknya dan mungkin ingin galau-galau bersama teman-teman di mobil mungkin atau karaokean di mana di kosan di rumah itu sudah ada juga di Spotify untuk karaoke instrumentalnya. Jadi bisa dinikmati, semoga Oke. hapuskan dia bisa diterima gitu di hati semua yang mendengarkan. Pasti aku dapetin dari kamu. Oke, sukses terus Terima buat kasih juga, Atia. Ulan. Semoga nanti next kita Amin. bisa ngobrolin EP kamu, album besar mungkin ya. Nanti kamu bisa datang ke Malang. Sebenarnya Jogja, Malang deket kali. Dekat, dekat, dekat. Next time Hmm. semoga aku bisa langsung tidak via Zoom ya. Untuk Oke. bertemu Ulannya juga. Iya dong, harus dong. Oke, sehat-sehat terus buat Ya, kamu dan buat listener pastinya jangan lupa amin. dengerin lagunya Atia Faudina, Hapuskan Dia Kita Galau Bareng. Dan aku Bulan Indriani pamit Yes. dulu ya, dah semuanya.